Ayo, mana lagi? Loh, kenapa sih, Bang? Betul sih, kamu ngambil bukunya Rifa. Silakan maju ke depan, posisi sama Rifa. Ya, kenapa tadi Rifa? Rosi mengambilnya bukunya Rifa. Betul sih. Kenapa Rosi mengambil bukunya Rifa? Oh, pinjam. Ya, pinjam itu boleh ya, tetapi harus pamit dulu sama orangnya. Kalau tidak pamit itu bukan pinjam namanya, itu memaksa namanya. Jadi kalau mau pinjam itu harus pamit. Kalau tidak boleh jangan paksa. Rifa juga seperti itu. Kalau temennya memang betul-betul mau pinjam dikasih Pak ya. Ya, jadi mulai besok, mulai nanti ya. Kalau kamu memang butuh pinjam buku sama temennya, boleh pinjam, tetapi harus pamit. Jadi tadi sudah dengan dilanjutkan dengannya, Rosi harus minta maaf dulu sama Rifa, dan Rifa juga harus memaafkan Rosi. Ya, seperti itu ya. Ya, bisa Pak. Ya, untuk menebus kesalahannya, Rosi harus minta maaf dulu sama Rifa. Udah, silakan duduk, tidak usah diulangi lagi. Persoalan seperti tadi, silakan dilanjutkan pekerjaannya biar cepat selesai ya. Boleh bertanya kepada temannya, tetapi harus jawab sendiri. Bertanya boleh, tapi jangan menyontek ya. Silakan duduk. Ya, anak-anak, kalian sudah berdoa kan? Silakan dibuka lanjutan dari kemarin. Silakan dibuka bukunya dulu. Oh iya, yang tidak masuk berapa orang anak-anak? Ya, yang tidak masuk 2 orang ya. Tuh, anak siapa? Roy. Oh, ini Roy baru datang, silakan masuk Roy. Taruh tasnya dulu. Silakan ke sini nak. Kenapa saya panggil Roy? Sudah tahu kan? Panggil di sini karena Roy terlambat ya. Lagi nanya kenapa Roy hari ini terlambat. Jadi yang nganterin orang tuanya juga telah, gitu ya. Jadi begini Roy ya, mulai besok kalau bisa jangan terlambat. Kamu harus bangun lebih pagi. Itu kamu bangun lebih pagi karena orang tuanya kamu repot, kamu harus bantu orang tuanya biar orang tua kamu cepat menyelesaikan tugas dan cepat juga melamar kamu. Nah, jadi mulai besok bangunnya harus lebih pagi ya.
duduk Roy dan buka bukunya langsung, silakan duduk. Saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi dan saya akan lebih rajin lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya, yaitu mengganggu teman. Saya berjanji akan belajar lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama bisa hadir dalam acara kali ini, yaitu acara pembebasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 6, yaitu Bapak Yulianto SPD. Susunan acara kali ini yaitu berdoa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga acara inti pemaparan materi budaya positif oleh KGB Bapak Yulianto SPD, dan acara yang terakhir yaitu penutup doa. Menginjak pada acara yang pertama yaitu berdoa, kami persilakan kepada Bapak Wadud SPDI untuk memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara pembahasan tentang budaya positif di sekolah budaya SDN Purwokerto ini dengan pembacaan doa, dengan harapan semoga nantinya mendapatkan apa yang sesuai dengan harapan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. Kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah UPTD SDN Morbeto 3. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Bapak Ibu, mungkin pakaian saya kurang resmi karena saya baru datang ikut latihan senam sampah hebat bermartabat. Jadi mohon dimaklumi ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya masih diberi kesempatan untuk hadir di pembahasan tentang budaya positif. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru, dan saya juga sangat senang sekali kepada Bapak Yulianto selaku guru SDN Morbeto 3. Saya bangga karena apa? Guru saya sudah menjadi calon penggerak, guru calon penggerak angkatan 6 kelas 13. Bangga sekali ya. Karena apa? Karena itu termasuk orang-orang pilihan. Dalam hal ini saya mengucapkan puji syukur juga karena materi
pembebasan ini akan disampaikan kepada Bapak Ibu guru agar supaya ilmu apa yang sudah diperoleh oleh Bapak ini bisa disampaikan juga kepada guru-guru sekalian, sehingga guru-guru nanti juga dapat ilmunya dari Bapak ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tris. Meninjau acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi budaya positif oleh Bapak Irianto. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Wilayah 1, yaitu Bapak Kuswedi. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Mojokerto 3, yaitu Bu Istimewa Warsik, serta teman-temanku sekalian. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada kesempatan kali ini saya bisa memaparkan hasil di mana saya selama beberapa hari ini mengikuti calon guru bergerak. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya sharing. Saya bukan mengajari teman-teman sekalian, karena kita sudah sama-sama mengerti. Cuman saya kebetulan dikasih kesempatan untuk memaparkan ini kepada rekan-rekan sekalian, sehingga apa yang saya peroleh juga bisa bermanfaat selain buat saya, buat teman-teman sekalian untuk kemajuan dunia pendidikan, khususnya di Kecamatan Banyumates. Pada pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah aksi berbagai tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita berbicara tentang budaya positif di sekolah kita, sepatutnya kita harus mengetahui dan mengerti tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dulu. Selama ini kita telah salah bahwa teori-teori yang kita menggunakan teori-teori yang berasal dari dunia barat, sehingga tidak sesuai dengan karakter dan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita bukan merubah, tetapi kembali lagi kepada ajaran yang berakar dari bangsa Indonesia itu sendiri, dan karena itu berasal dari budaya kita sendiri, tentunya pasti sesuai dengan keadaan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, di mana kodrat itu dibedakan menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu sifatnya menuntun, bukan memberitahu, ya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, sebelum saya ikut IGP ini, saya beranggapan bahwa anak yang dilahirkan itu seperti kertas yang sudah terisi. Tetapi setelah saya mengikuti IGP ini dan saya baca mundur, ternyata anggapan saya itu salah. Jadi anak itu dilahirkan, kalau di kertas, kertasnya sudah terisi. Jadi tugas guru itu hanya menebalkan tulisan-tulisan tadi dengan hal-hal yang positif, dan hal-hal yang negatif kita tekan supaya tidak muncul. Kalau menghilangkan secara penuh tidak bisa. Kita hanya menebalkan tulisan tersebut sehingga terbaca jelas, begitu. Terus menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu juga pendidikan adalah menghamba kepada murid. Artinya di dalam mendidik kita harus berhamba kepada murid. Murid itu bukan sebagai objek, tetapi kita libatkan
guru itu tugasnya seperti tadi cuma menuntun, terus ibarat itu secara kodrat alam tadi dan kodrat zaman. Kalau ibaratkan planet, yaitu maka planet itu berputar selain mengelilingi matahari, maka planet itu juga berputar pada porosnya. Begitu juga dengan anak, yaitu anak itu selain dengan pendidikan itu selain mengerti tentang perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya yang ada di sekitar kita. Sehingga kata pepatah, sekali dayung dua pulau terlewati. Guru ibaratkan petani menurut Ki Hajar Dewantara. Pemahamannya begini ya. Guru itu diibaratkan petani. Apa sih petani? Petani itu adalah tugasnya menanam benih-benih ke sawah. Begitu ya. Benih itu akibatkan murid atau anak didik kita. Jadi benih itu bermacam-macam. Ada benih jagung, ada benih padi, dan ada juga benih-benih yang lainnya. Maka tugas kita sebagai seorang guru tidak harus menyamakan semua benih yang ada. Tetapi benih itu kita tanam, tugas kita hanya merawat. Bagaimana sih merawatnya? Bagaimana sih memupuknya? Supaya benih-benih tadi tumbuh dengan bagus tanpa harus sama. Jadi ditekankan kepada itu. Jadi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menekankan kepada keberagaman tersebut. Jadi kalau sudah beragam, selain bagus juga indah dilihatnya, tidak harus sama ya. Jadi selama ini pola pemikiran saya, khususnya mungkin juga teman-teman sekalian, telah salah mengartikan pendidikan. Karena selama ini kita menganggap murid sebagai objek. Memang secara jangka pendek itu bagus, tetapi itu murid-murid berubah karena tekanan ya. Terus saya akan menjelaskan nilai dan peran guru. Jadi nilai dan peran guru itu izinkanlah saya akan menjabarkan dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tadi. Maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya untuk menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat kepada murid. Jadi tujuannya pendidikan itu untuk murid dan berpusat kepada murid. Peran nilai guru di sini ada 5 nilai guru di dalam memberi pembelajaran kepada murid. 1, guru itu harus berpihak kepada murid. Artinya di dalam pembelajaran guru harus mengetahui baik minat murid, terus bakat. Untuk mengetahui itu kita harus menggunakan angket dulu ya. Itu menurut penelitian dikelompokkan dulu murid itu bagaimana juga cara belajarnya, sehingga kita akan lebih mudah untuk memberi pelajaran kepada murid sehingga murid bisa menangkapnya dengan baik. Terus nilai guru itu mandiri. Jadi diharapkan dengan belajar di GP itu nilai guru menjadi mandiri. Mandiri artinya guru bisa mengambil keputusan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Dalam tanda kutip, tetap berkolaborasi tetapi harus mandiri. Yang ketiga adalah reflektif ya. Harus menemukan hal-hal baru. Yang keempat adalah kolaboratif. Artinya guru di dalam menyelesaikan masalah di dalam pendidikan, khususnya murid, harus berkolaborasi baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, bahkan dengan instansi lain, di mana tujuan kolaboratif itu adalah untuk kemajuan murid itu sendiri.
Yang kelima adalah inovatif. Jadi di dalam memberi pelajaran, guru harus menemukan hal-hal yang baru, di mana itu untuk kemajuan murid, supaya murid di dalam pembelajaran itu tidak bosan ya. Jadi kalau inovatif, setiap kalinya kita kalau bisa harus menemukan hal-hal baru di dalam memberikan pelajaran. Terus peran guru di situ adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran bukan berarti kita harus menghandle semua yang ada di kelas, yaitu tugas kita hanya sebagai manajer ya, di dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Jadi diharapkan dengan ikut TGP ini, pemerintah berharap kepada kita sebagai guru penggerak, kita diharapkan menjadi agen perubahan di dalam pembelajaran. Bukan berarti kita calon TGP itu pintar, tetapi karena kita diberi kesempatan lebih dahulu, sehingga saya berkesempatan untuk memberikan pengertian yang saya peroleh kepada teman-teman sekalian. Yang keempat adalah mendorong kolaborasi. Selama ini guru cenderung di dalam menyelesaikan permasalahan murid diselesaikan secara sendiri, sehingga hasilnya kurang baik. Jadi mulai sekarang kita di dalam menyelesaikan pembelajaran diharapkan berkolaborasi tadi, baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, bahkan kalau bisa dengan orang tua murid. Ya. Yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid, serta yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Dengan TGP ini kita juga diharapkan menggerakkan praktisi. Contohnya di dalam KKG atau di dalam PGRI, kita mengundang mereka, kita imbaskan apa yang kita peroleh dari TGP ini, sehingga apa yang kita peroleh tidak sia-sia. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan misi dan langkah-langkah untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika ada kerjasama. Jadi sesuatu perubahan itu tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi pasti ada dukungan dari orang lain, semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Inquiry apresiatif itu merupakan sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, di mana di dalam membuat tahapan-tahapan bagja itu, yang pertama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam bagja ini izinkanlah saya memberikan suatu contoh permasalahan, dan di mana nanti permasalahan akan diselesaikan. Contohnya begini: bila ada murid datang terlambat, tiap hari murid datang terlambat, maka kita sebagai seorang guru tidak langsung menegur atau menyalahkan murid itu sehingga mental murid itu menjadi down ya. Tetapi langkah-langkah pertama, bila murid datang maka kita panggil. Sesudah itu kemudian kita tanyakan, kenapa terlambat? Murid itu kemudian menjawab. Sesudah itu sesudah ditanyakan apa penyebabnya terlambat, sesudah kita gali, maka murid itu disuruh membuat pernyataan ya. Budaya positif
Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah kita yang dikenal dengan budaya positif, ya. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kepada murid dalam pembelajaran. Jadi kalau sudah membuat bagja tersebut, maka akan tercapai pembelajaran yang berpihak kepada murid tadi. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan ini murid melakukan perubahan itu karena dorongan dari dalam. Jadi murid itu berubah bukan karena faktor dari luar, yaitu berupa paksaan atau iming-iming hadiah dari guru. Jadi murid itu berubah dengan sendirinya karena itu berasal dari dalam dirinya. Yang mungkin ini memerlukan waktu yang lama, ya. Tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi akan dimulai? Ini demi anak bangsa, ya. Konsep inti budaya positif itu yaitu satu, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif artinya ketika mendengar kata disiplin, mungkin yang sudah ada di benak kita atau yang kita bayangkan itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Agaknya sangat menyeramkan sekali, gitu. Tetapi sebetulnya kata disiplin, tetapi sesungguhnya itu berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Boleh memberikan hukuman, tetapi kalau bisa itu juga dihilangkan apabila memang tidak ada alternatif lain untuk berubah murid. Tetapi kalau bisa itu dihilangkan, ya. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuan dari penerapan ini adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat, serta senantiasa menjadi insan yang lebih baik. Kalau kata dalam agama menjadi insan kamil, ya. Tapi bukan Pak Kamil yang diolor itu. Oke. Manusia yang baik. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas tujuannya adalah mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat oleh anggota kelas. Dalam keyakinan kelas terdapat nilai-nilai kebajikan yang menekankan kepada keyakinan seseorang sehingga akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau dari dalam itu memang lebih bagus. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Begitu juga dengan murid. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya?
sehingga mereka menjadi tertarik dan tidak takut karena peraturan-peraturan tadi itu disebabkan karena mereka tidak mengerti tujuan dan maksudnya. Ya, biar tidak bosan Bapak Ibu, silakan berdiri. Ya, biar tidak bosan Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri semua dan mengikuti gerakan yang ada di layar. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kabupaten Bogor ini Kabupaten Sabta. Bogor. Asik. Apanya yang panjang? Setelah kita tadi melakukan senam, yaitu senam panjang pendek, pendek panjang. Di sini kita harus mengerti 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai seorang penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan baik hukuman fisik maupun hukuman mental atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan kepada murid lebih dalam lagi. Ini posisi posisi kontrol guru. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah di dalam menyelesaikan suatu masalah. Seringkali kita sebagai seorang guru adalah menjadi seperti ini, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut.
Terus yang ketiga, posisi guru itu sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Posisi teman guru ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengerti seseorang. Yang keempat adalah guru pada posisi pemantau. Ya. Guru pada posisi ini akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat mengisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang kelima adalah, atau yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Dalam posisi ini, guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ya, jadi ini adalah 5 posisi kontrol guru. Tetapi pada saat ini yang pertama, yang kedua itu sudah tidak relevan lagi digunakan. Ya. Jadi kalau bisa adalah nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Tetapi lebih ditekankan kepada manajer. Ya. Jadi guru sebagai manajer. Apabila ada suatu permasalahan kepada murid, maka kita menanyakan bagaimana, apa, dan solusinya itu apa, sehingga kita kontrol guru itu menjadi seorang manajer. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup. Jadi manusia itu akan cenderung mempertahankan hidupnya bila ada sesuatu tekanan dari luar. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tidak bisa dipungkiri, walaupun kita dewasa, kita butuh kasih sayang, ya. Apalagi guru, apalagi murid, ya. Ya, guru juga memang butuh. Itu guru, apalagi murid, begitu. Kan juga butuh kasih sayang. Kasih sayang dari kepala sekolah. Iya yang dan rasa diterima. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Kecamatan Banyumates sebagian besar orang tua atau wali murid itu bekerja di luar negeri. Jadi bagaimana sih peran kita diibaratkan pengganti orang tua. Jadi kasih sayang itu yang diberikan kepada murid itu harus lebih besar. Jadi panjang Yang lah. ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi 5 ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang kita bahas tadi yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ini gambarannya segitiga restitusi. Jadi di dalam menyelesaikan pembelajaran, di dalam menyelesaikan masalah kepada anak didik kita menggunakan ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya apabila ada anak terlambat, maka kamu menanyakan kepada anak itu, kenapa terlambat? Tentunya anak itu akan punya alasan untuk menjawabnya. Kemudian sesudah menanyakan alasan, kamu meyakinkan kepada anak itu bahwa perbuatan itu kurang baik, dan kita akan sepakati apa sih
tindakan selanjutnya sehingga murid itu tidak terlambat lagi, termasuk kepada validasi tindakan keyakinan kelas apa yang kita terus habis itu kita menanyakan kepada murid, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Habis itu kemudian anak itu, guru itu berkata bahwa kamu bukan satu-satunya murid yang terlambat, sehingga murid itu tidak minder. Dan kamu menerangkan bahwa setiap orang pasti punya kesalahan, karena manusia itu tidak lepas dari salah dan lupa. Tetapi kalau salah dan lupa itu bukan salah namanya. Uma Irama. Ya. Pelajari ini, sesudah kita mempelajari tentang konsep dan segitiga institusi, maka apa yang perlu dirubah pada cara berpikir guru dalam menciptakan budaya positif, baik di kelas maupun untuk menciptakan budaya positif di luar kelas. Ya. Langkahnya adalah berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Jadi kalau dulu bernama peraturan kelas kayaknya agak menyeramkan, sekarang diubah menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut dibuat secara bersama-sama guru dengan murid, sehingga apabila murid di belakang hari melakukan kesalahan, kita cukup mengembalikan kepada dirinya bahwa kesepakatan ini sudah dibuat sendiri. Oleh karena itu, kalau sudah dibuat sendiri, maka otomatis harus ditaati juga sendiri. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang sering dilakukan selama ini sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah adalah kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga kedua hal tersebut harus dihilangkan. Yang harus ditonjolkan posisi kontrol seorang guru adalah menjadi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Tentunya di dalam melakukan perubahan ada kendala-kendala yang kita hadapi. Tetapi jangan anggap kendala itu sebagai rintangan untuk kita, tetapi sebuah tantangan sehingga kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Ketika guru mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran murid dengan memposisikan diri sebagai manajer, namun terkadang sikap dan tindakan guru berbanding terbalik dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum murid, sehingga langkah untuk membentuk disiplin seperti di dalam posisi gunung es tadi yang diterangkan di awal. Jadi dalam mengatasi kendala itu adalah guru menerapkan segitiga restitusi dan menyelesaikan permasalahan murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, karena posisi saya juga sebagai belajar juga. Apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan materi, mari kita cari perbaikan bersama-sama ke belakang, sehingga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat buat saya sendiri khususnya dan buat teman-teman sekalian.
Saya akhiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu menunggu dulu saya kata. Emang ditanya Tanya. Tidak usah. Baik Bapak Ibu, biar tidak tegang ya, saya buat permainan sedikit. Oke. Silakan berdiri Bapak Ibu. Berdiri sebentar aja. Panjang, panjang, panjang. Ya, Panjang panjang. pendek. Tangannya di samping Bapak Ibu. Sampai tangan kedua tangan samping. Kemudian tarik ke atas. Tarik nafas, ditahan. Siapa? Ada ketat loh ya. Kemudian Oke, tengah. lepaskan Bapak Ibu, taruh di depan. Tangan yang kanan ada di dahi Bapak Ibu. Oh, tidak. Tangan yang kiri ada di pinggul. Oh, no. Silakan rasakan Bapak Ibu. Lebih panas mana antara pinggul dengan dahi Bapak Ibu? Pinggul. Terima kasih. Semoga ini bisa memberikan sedikit senyum kepada Bapak Ibu. Karena sudah capek pinggul. Berlanjut ke acara selanjutnya itu Bapak Ibu acara penutup. Silakan duduk Bapak Ibu ya. Terima kasih. Acara selanjutnya itu acara penutup yang dilanjutkan dengan doa penutup kepada Bapak Mahfud. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Memang apa? Memang Mari.